Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifianto, masih di channel yang sama, di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan Timnas Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman, di konten kali ini saya ingin mengupdate beberapa informasi mengenai proses naturalisasi pemain keturunan kita, yaitu Kevin Dix dan Mauro Zylstra. Sudah sejauh mana proses mereka di pemerintah. Nah, mengenai Kevin Dix, ini yang saya dahulukan. Pemain ini ya, sepertinya tidak jadi untuk debut di bulan November nanti ketika Timnas Indonesia menjamu Jepang. Padahal pemain ini diproyeksikan sudah bisa debut di bulan November, bulan depan. Tapi karena proses naturalisasinya agak tersendat oleh pergantian pemerintah kemarin, maka sepertinya kita tidak akan bisa melihat Kevin Dix untuk bermain bersama Timnas Indonesia lebih cepat. Ini memang di luar kendali PSSI. PSSI sudah memprosesnya dengan cepat melalui Kemenpora, tapi untuk di Kementerian Hukum dan HAM-nya sepertinya agak membutuhkan lebih banyak waktu sehingga tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, efeknya adalah ya pada gagalnya Kevin Dix untuk melakukan debutnya di laga melawan Jepang karena proses naturalisasi Kevin Dix itu terlalu mepet dengan pendaftaran pemain Timnas Indonesia ke AFC. Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, itu menyebut pendaftaran pemain dilakukan sampai H-7 pertandingan dimulai. Sementara Timnas Indonesia itu akan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 14 dan 19 November. Artinya jika Sintayong berkeinginan untuk memainkan Kevin Dix di bulan November nanti, terutama saat Timnas menjamu Jepang, maka proses naturalisasi Kevin Dix harus sudah selesai paling tidak tanggal 7 November bulan depan. Baru setelah itu disumpah dan langsung didaftarkan ke AFC. Akan tetapi melihat belum adanya update informasi terbaru, sudah sampai sejauh mana prosesnya, sepertinya kita disuruh untuk lebih bersabar lagi menanti kapan kira-kira Kevin Dix ini akan bermain untuk Timnas Indonesia. Tapi yang jelas proses naturalisasi pemain ini itu sudah dimulai. Kemudian informasi yang tidak kalah penting menurut saya untuk saya sajikan ke kalian semua adalah proses naturalisasi Mauro Zylstra. Seorang striker atau pemain depan yang gaya mainnya itu mirip Robert Lewandowski. Saya sebenarnya tidak terlalu khawatir gitu ya jika Kevin Dix belum bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di bulan November. Karena menurut saya para pemain di lini belakang Timnas kita itu sudah cukup kuat ya, sejauh ini, dan tinggal membangun chemistry saja antara pemain yang satu dengan pemain yang lain biar lebih kokoh. Nah, menurut saya lini yang tidak kalah penting daripada lini belakang Timnas kita itu adalah ya lini depan yang sejauh ini sangat membutuhkan tambahan kekuatan baru yang bisa menjadi ujung tombak Timnas Indonesia. Kita bisa melihat para pemain depan yang tidak bisa menciptakan gol ke gawang Cina di pertandingan terakhir. Padahal penguasaan bola kita, Timnas kita saat itu sangat tinggi. Itu artinya kita memang sedang membutuhkan pemain yang bisa membongkar pertahanan lawan. Bukan hanya membongkar gitu ya, tetapi kita juga membutuhkan seorang striker yang berkarakter predator, yang bisa menciptakan peluang dan sekaligus juga bisa mencetak gol dalam situasi sulit sekalipun. Dan menurut saya Mauro Zylstra bisa menjadi pilihannya, bisa menjadi alternatif. Sebenarnya menurut informasi terakhir yang kita peroleh teman-teman, memang berkas-berkas pemain ini itu sudah masuk di meja PSSI. Dan sampai sekarang masih dalam pertimbangan. Mauro sendiri pernah mengatakan di dalam sebuah wawancara bahwa dirinya memang sedang dalam proses naturalisasi maksudnya, dan sedang mengurus paspor. Sedangkan PSSI berdasarkan penuturan Mauro masih memeriksa dokumen, tentu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mauro dan potensinya untuk dinaturalisasi. Dan jika semua lancar, Mauro kabarnya akan segera datang ke Indonesia. Begitu saja sebenarnya pernyataan dari Mauro yang saya kutip dari laporan yang dinaikkan oleh tv1news.com yang dinaikkan pada 25 Oktober kemarin. Sebenarnya berita yang sama sudah lama dinaikkan sih.
Tapi memang proses naturalisasi pemain muda yang satu ini itu masih stagnan. Masih berhenti di proses dalam tanda kutip dipertimbangkan. Tidak cukup jelas apa sebenarnya pertimbangan PSSI dalam menaturalisasi pemain. Tetapi yang pasti pemain tersebut harus terkategorisasi sebagai pemain grade A di Eropa. Pemain grade A ini adalah pemain yang memiliki kualitas di atas rata-rata, yang bermain secara konsisten dan menjadi pemain utama di klubnya, pemain reguler. Pemain utama klub itu berarti pemain yang sudah bermain dengan tim senior dan sekali lagi bermain secara reguler. Apalagi jika pemain tersebut menjadi salah satu tulang punggung tim. Ini menurut saya adalah pengertian pemain grade A. Meski tentu saja setiap orang memiliki definisi sendiri mengenai pemain grade A. Tetapi saya yakin kita sepakat semua bahwa pemain grade A ini adalah pemain reguler sekaligus menjadi andalan di timnya, di klubnya. Dan timnas sekarang beberapa pemain itu masih belum bisa dibilang sebagai pemain grade A. Misalnya, sorry gitu ya, seperti Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner atau Nathan. Mereka-mereka ini itu masih belum menjadi pemain reguler di klub mereka. Itu contoh aja beberapa pemain yang sebenarnya ya belum terkategorisasi sebagai pemain grade A. Kalau pemain-pemain seperti misalnya Jay Itzes, Mies Hilgers, Calvin Verdong, apalagi Kevin Dix, itu jelas mereka adalah pemain grade A. Dan makanya pemain-pemain grade A yang berposisi sebagai back itu bisa langsung dinaturalisasi, langsung bersalaman jika memang pemain tersebut sepakat untuk dinaturalisasi. Oleh Romini misalnya, dia pasti langsung akan dinaturalisasi jika sang pemain sudah sepakat untuk kemudian dinaturalisasi dan akan segera bersalaman dengan Pak Erick Thohir karena dia sekali lagi grade A. Sementara pemain seperti Mauro Zylstra misalnya, karena pemain ini masih bermain untuk kelompok usia dan belum tampil sebagai pemain reguler di timnya, di klubnya, artinya pemain reguler untuk tim utama, makanya PSSI masih memiliki banyak pertimbangan. Karena pemain yang dinaturalisasi, terutama untuk pemain lini depan, itu memang diproyeksikan untuk bergabung, untuk tampil, untuk dimainkan bersama Timnas Indonesia Senior. Oleh karena itu, progres naturalisasi Mauro Zylstra ini masih di tahap itu, di tahap tanda kutip pertimbangan. Dan PSSI serta Sintayong tentu ingin melihat lebih jauh bagaimana progres nyata dari kemampuan Mauro sebagai seorang striker di klubnya. Nah, jika Mauro menunjukkan penampilan yang terus meningkat dan bisa menembus ketatnya persaingan di tim utama di klubnya, saya kira PSSI dan Sintayong tidak akan ragu untuk segera mengangkutnya ke Timnas Indonesia. Jadi saya bisa maklum gitu ya, kenapa pemain ini sampai sekarang statusnya masih dalam tanda kutip dipertimbangkan. Karena sejatinya di klubnya dia bermain untuk U21. Inilah pertimbangannya. Apakah jika pemain ini dinaturalisasi, dia bisa dimainkan untuk Timnas Indonesia atau tidak? Karena secara umur dia masih sangat muda dan secara pengalaman tentu saja masih lebih banyak dan lebih matang oleh Romini begitu. Jadi kira-kira begini. Kalau pada saat yang sama, misalnya begitu PSSI disodorkan dua pemain depan sekaligus, yaitu oleh Romini lalu kemudian Mauro Zylstra, maka PSSI dan Sintayong itu akan lebih memilih oleh Romini, yang lebih banyak memiliki kematangan dan pengalaman ketimbang Mauro. Artinya, oleh Romini sudah pasti dan siap untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Mauro Zylstra ini kasusnya sama seperti Jens Raven. Jens Raven itu memang sudah dinaturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia U20. Tapi dia belum matang untuk dipanggil untuk bergabung ke Timnas Senior. Mauro itu juga sama. Seandainya Mauro bisa menembus tim utama di klubnya, maka bukan tidak mungkin jika nanti PSSI segera bergerak cepat untuk mengamankan pemain ini. Sebenarnya pertimbangan PSSI kan lebih kepada, seperti yang saya bilang tadi, apakah pemain ini, maksud saya Mauro Zylstra, siap dan sudah cukup matang untuk dimainkan bersama Timnas Senior. Meskipun di kelompok usianya saat ini, Mauro bisa dibilang cukup produktif sebagai pemain depan. Usianya memang baru 19 tahun, karena dia lahir pada 9 November 2004.
Dia memiliki tinggi 1,88 meter dan posisinya memang sebagai pemain depan di tengah alias striker. Bersama klub sebelumnya, Nijmegen U21, Mauro Zylstra pernah tampil apik hingga menjadi top skor. Dia berhasil membukukan 8 gol dan 1 assist dari 12 laga yang dia lakoni. Kemudian bersama klub terbarunya yaitu FC Volendam U21 untuk musim 2024-2025, dia sudah tampil sebanyak 3 pertandingan dengan menciptakan 2 gol dan 1 assist. Pemain ini teman-teman juga disebut-sebut memiliki gaya bermain seperti Robert Lewandowski atau Dusan Vlahovic. Dia punya kekuatan dalam kecepatan, kemudian naluri penyelesaian akhir, serta memiliki tubuh yang atletis. Menurut saya ini adalah karakter yang cukup merepresentasikan diri sebagai seorang pemain depan atau ya seorang striker gitu. Dia tidak seperti Luuk de Jong yang berdiri di kotak penalti dan menyundul setiap umpan silang yang datang. Tapi dia lebih seperti seseorang yang bisa ikut terlibat, yang bisa ikut bermain dan mampu memberi umpan. Bisa dibilang Mauro ini adalah pemain yang memiliki karakter ikut terlibat dalam proses gol, dalam proses penyerangan, entah bergerak dari tengah atau dari samping. Baik untuk mencetak gol atau untuk memberi umpan matang kepada pemain yang lain. Mudah-mudahan Mauro ini terus mengalami perkembangan yang signifikan di klubnya, di timnya, sehingga bisa menembus pemain utama Volendam. Sehingga nanti bisa langsung diangkut oleh PSSI. Dan ya artinya kalau diangkut bersalaman dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, lalu kemudian dinaturalisasi dan bisa bergabung dengan pemain timnas yang lain di Timnas Indonesia Senior. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.